Halo Indonesia, salam Sobat Wisata Indonesia. Masih dari kota Yogyakarta, Grace Journey ingin mengajak Sobat Wisata untuk mengunjungi suatu perkampungan yang dibangun atau ditata oleh Romo Mangunwijaya. Perkampungan ini sejak tahun 1984 dibangun dan ditata dengan baik oleh Romo Mangunwijaya. Ikuti terus perjalanan Grace Journey untuk mengelilingi perkampungan di Kalijodo ini. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan dari YouTube ini sehingga saya bisa terus berkarya untuk Indonesia. Salam Sobat Wisata Indonesia, langsung dari perkampungan Kalijodo. Saya saat ini sudah berada di depan rumah yang dahulu pernah didiami oleh Romo Mangunwijaya. Nah, tepatnya yang di belakang ini. Dan saat ini saya sudah didampingi oleh Pak Slamet sebagai salah satu warga dari Bantaran Kalijodo yang pertama kali mengenal Romo Mangun. Bukan begitu Pak Slamet? Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, Pak Slamet, saya mau bertanya nih Pak, waktu itu Romo Mangun pertama kali masuk ke sini, apa yang beliau lakukan? Ya, Romo Mangun terjun di Bantaran Jodi. Yang pertama itu membangun rumah besar untuk menampung warga Bantaran Jodi. Waktu itu warganya ada berapa orang ya? Berapa rumah waktu itu? Kurang lebih ada 10. 10. Jadi dia membangun rumah, tujuannya? Ya, itu untuk menapung warga di sini daripada rumahnya dilihat kurang baik. Ya. Lalu Romo Mangun membuatkan rumah itu. Dan warga dipindahkan ke rumah besar itu untuk sementara. Nah, sementara sesudah mereka pindah ke rumah besar itu, apa lagi yang dilakukan oleh Romo Mangun di tempat ini? Setelah itu selesai memindahkan orang-orang tersebut, lalu membuat itu balai serbaguna. Balai serbaguna. Iya. Setelah itu lama-kelamaan Romo Mangun terus langsung membina orang-orang yang berdomisili di Bantaran Jodi ini. Gitu ya. Ya, setelah itu ya orang-orang itu ya mengikuti apa kata Romo Mangun. Oh, begitu. Iya. Ya, setelah itu ya Romo Mangun itu melihat orang-orang itu kok kurang sehat, ya itu dibuatkan satu MJK ada di. Jadi Romo Mangun ini membangun secara bertahap, gitu ya? Secara bertahap ya, dan memang itu mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat sekitar tempat kampung Kalijodo ini ya, luar biasa ya. Boleh saya tahu Pak, bagaimana Romo Mangun dalam kenangan Bapak? Beliau itu seorang yang bagaimana? Mungkin itu bisa diceritakan Pak, karena kan Bapak kan mungkin cukup dekat dengan beliau gitu ya, sering berbincang ya. Bagaimana Pak menurut Bapak Romo Mangun dalam kenangan Bapak? Kalau mengenai kenangan Romo Mangun itu saya itu luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali, istimewa sekali. Masyarakat di sini ya gimana ya, akan mengucapkan terima kasih itu agak sungkan. Agak sungkan. Iya, agak sungkan. Ya sebab Romo Mangun itu berjuang di sini itu tidak segan-segan. Itu seperti totalitas ya, untuk masyarakat di sini ya. Benar. Dan itu sangat dirasakan sekali ya Pak ya. Iya. Dan kalau hingga hari ini, apa yang menjadi bagian dari kampung ini yang benar-benar, aduh, di sini saya punya kenangan sekali. Apakah itu rumahnya atau pembangunan sarana tadi, sanitasi atau yang lainnya? Iya. Yang jelas itu pembangunannya. Pembangunannya itu jangan sampai dirubah semacam apapun, tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau direnovasi, diperbaiki, itu silahkan. Tapi bentuknya itu jangan sampai
berlainan. Berlainan ya. Kalau dulu berlainan namanya bukan Kali Code lagi ya. Maka dari Kali itu. Code lagi ya. Jadi iya, kita harus mempertahankan ya. Jadi untuk setiap masyarakat yang ini diharapkan bisa terus mempertahankan bentuk susunan keaslian dari Perkampungan Kali Code. Terima kasih Pak Slamet sudah mau berbincang dengan saya, menceritakan awal mula dari Romo Mangun dan juga kenangannya terhadap Romo Mangun. Ikuti terus perjalanan Grace Journey masih dari Kali Code, dan jangan lupa untuk terus melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan dari YouTube channel ini supaya saya dapat terus berkarya untuk Indonesia. Sobat Wisata Indonesia, dari tempat saya berdiri ini kita dapat menyaksikan karya pertama bangunan seperti apartemen sederhana yang dibuat oleh Romo Mangun saat itu. Dan saya mau informasikan juga pada tahun 1992 Romo Mangun mendapatkan penghargaan internasional Aga Khan Award di bidang arsitektur, di mana yang menjadi keunikan dari bangunan di bangunan di Kali Code ini, bentuk rumahnya adalah strukturnya dengan tiang-tiang yang berbentuk huruf A, dan kita bisa menyaksikannya dengan seksama ketika ada bangunan yang merupakan ruang pertemuan karya dari Romo Mangun. Sobat Wisata Indonesia, terima kasih masih terus mengikuti perjalanan Grace Journey dari Perkampungan Kali Code. Dan saat ini saya masih ditemani oleh Pak Slamet. Saya sudah berada di ruangan atau bangunan yang pertama kali dibangun oleh almarhum Romo Mangun ya. Ruangan serbaguna ya. Iya benar. Nah, Pak Slamet bisa ceritakan waktu itu bagaimana mungkin di mana kira-kira Romo Mangun itu duduk saat itu menyampaikan hal-hal yang baik untuk para warga. Mungkin ada kenangan-kenangan bersama Romo Mangun saat pertemuan-pertemuan itu, Pak. Silakan. Iya. Ya, pada waktu itu tuh setelah ini Balai Serbaguna itu sudah berdiri dan jadi normal. Romo Mangun itu selalu mengumpulkan warga di sini nih untuk berkumpul, berkomunikasi. Beliau itu duduknya sebelah sini, duduknya pas di tengah-tengah ini. Iya, pas di tengah-tengah ini. Gitu iya, ya, dulu, di lantai duduknya iya, ya, di lantai. ya di sini ya. Dengan tikar. alasan tikar, iya, alas tikar. Begitu iya, ya, iya. duduk di situ ya, menghadap ke sana bersama para warga ya, iya. menyampaikan ide-idenya. Ide-ide
mana Gitu ya. mencari pemasukan, mana yang baik, yang mana yang harus kita kerjakan. Nah, itu Romo Mangun itu menerima semuanya. Begitu ya. Iya, usulan-usulan dari Usulan itu warga. Iya. Nah, ini bangunan ini nih sampai sekarang belum pernah ada perubahan ya, Pak ya? Bentuknya ya? Kalau bentuknya itu Tetap. tetap Cuman gini, pemeliharaan ya? Iya, warga itu enggak berani merubah bentuk itu, enggak berani. Jadi Tidak boleh berani. dibilang inilah bangunan pertama dan yang Pertama asli Romo Mangun. karya dari Romo Mangun. Iya. Luar biasa ya Pak ya gitu. Iya. Nah, apalagi nih jasa-jasa yang pernah Romo Mangun berikan untuk warga perkampungan ini. Benar. Selain bangunan ini, tadi juga ada bangunan rumah seperti apartemen sederhana Ya, yang pertama gitu ya rumah Pak ya. flat Rumah gitu. flat Iya, disebutnya gitu ya rumah gitu. flat. Nah, selain itu apalagi Pak yang sudah ada masih peninggalannya yang sampai saat ini masih tetap tidak berubah? Ya, kalau mengenai pembangunan, bangun dan pembangunan itu Romo Mangun membuat sumur. Oh, sumur ya? Iya, sumur. Sumur ya? Itu untuk warga sini. Warga Itu pun sini. warga tidak diperkenakan untuk membantu. Jika ada yang membantu, Romo Mangun itu pasti memberi uang lelah, entah berapa. Oh iya? Itu. Gitu Iya, ya? bener itu. Sobat Wisata Indonesia, luar biasa banget ya untuk seorang Romo Mangun. Dia yang membangun dan jika ada warganya yang memang benar-benar mau ikut membantu, malah tetap diberikan uang lelah ya. Iya, gitu uang ya. lelah entah berapa. Suatu contoh saya sendiri. Oh gitu Iya. ya, Bapak juga ikut pernah merasakan Iya, ya? merasakan Wah, itu. luar biasa banget ya Iya. dia ya. Jadi tidak pernah ada pamrih ya, memberi Romo dengan- Mangun malahan itu memberi sama beliau sekali, ya. iya, sama sekali tidak ada pamrih apa-apa. Ya, kalau namanya manusia itu pamrih itu ada, tapi imbalan dari masyarakat itu Romo Mangun tidak mengharapkan. Imbalan tidak. Itu yang paling berkesan ya. Iya. Dan itu Bapak loh. juga sangat berterima kasih Iya, ya bangunan iya. perkampungan ini Perkampungan bisa seperti ini ya. Iya. Luar biasa ya. Oke, sobat wisata Indonesia, kita akan masih terus mengelilingi perkampungan Kalicode. Mungkin masih akan terus ditemani oleh Pak Slamet sebagai salah satu warga yang paling lama ada di tempat ini. Ikuti terus perjalanan Grace Journey hari ini di perkampungan Kalicode. Dan jangan lupa untuk terus melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan dari channel YouTube ini. Sobat Wisata Indonesia, terima kasih masih tetap terus mengikuti perjalanan Grace Journey hari ini dari pemukiman Kalicode. Luar biasa pribadi dari seorang YB Mangunwijaya berjuang tanpa pamrih untuk banyak kebaikan dari masyarakat di perkampungan ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Grace Journey. Tetap jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, bagikan dari YouTube channel saya sehingga saya bisa terus berkarya untuk Indonesia, menyebarkan banyak tempat indah dan tempat-tempat terbaik dari bagian Indonesia. Salam Indonesia, dadah!